Ad-darsus tsalits asyara fi salatil jamaah, pada mengenai salat jamaah. Hukmu salatil jamaah, ya hukum salat berjamaah. Hukmu salatil jamaati fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah, ya ala rijal, atas orang laki, bukan orang perempuan, ya. Orang perempuan sunnah haji boleh berjamaah. Al-ahrar, yang merdeka bukan budak, budak juga nggak wajib sholat berjamaah. Al-muqimin, yang bermukim bukan sedang musafir, ya. Kalau sedang musafir nggak wajib sholat berjamaah. Al-masturin, ya, yang tertutup auratnya, ya, yang tertutup. Kalau sholatnya dia telanjang, nggak wajib sholat berjamaah, ya, karena nggak mampu beli pakaian buat nutup aurat, ya, sehingga dia hari-hari, ya, pakaiannya kancut doangan, ya, sempak doangan gitu. Udah dia sholat nggak boleh berjamaah, ya, di rumah gitu, ya. Atau karena penyakit di badannya, di kulitnya ada penyakit yang apabila nyentuh bahan jadi gatel gitu, ya. Jadi hari-hari dia telanjang terus gitu. Bihaitsu yadhharu syiar, yang sekiranya menjadi zahir, nampak kesyiaran Islam. Jadi salat berjamaahnya ini yang dapat menggugurkan fardu kifayah di tempat yang zahir kesyiaran Islam, seperti masjid, musola. Paham ya? Kalau di rumah enggak, inti salat berjamaah turu-turu anak murid atau turu-turu keluarga, itu enggak menggugurkan salat enggak menggugurkan fardu kifayah begitu, ya. Jadi sholatnya yang menggugurkan fardu kifayah ini sholat di tempat yang Islam menjadi syiar, atau masjid, musola, tempat umum deh, ya, aula atau lapangan begitu. Kalau rumah kan itu dia pribadi, dia bukan umum, pribadi, orang lain nggak bisa masuk ke situ, ya. Begitu juga majelis-majelis kayak begini nih, itu turu-turu, ya. Turu-turu bukan bukan umum. Tapi kalau musalla, masjid umum. Nah, itu jadi mendirikan sholat berjamaah di masjid atau musalla, ya, sholat berjamaah yang menggugurkan fardu kifayah. Sekarang begini, ya, semua orang sekampung sholat berjamaahnya masing-masing di rumah sama keluarganya, sehingga masjid kosong, musola kosong, ya, semua dosa. Paham nggak? Dosa semua itu. Sebab, ya, mereka sholat berjamaah di tempat yang tidak zahir kesyiaran Islam begitu, ya. Makanya kita bersyukur, terima kasih mereka yang mau ke masjid, ke musola, ya. Kita yang nggak ada kesempatan atau lagi kurang sehat, terima kasih sama mereka, ya. Mereka gugurin dosa kita itu, ya, gugurin dosa kita, ya. Syurutu salatil jamaah, syarat-syarat salat berjamaah. Syurutu salatil jamaah tsamaniyatun, syarat-syarat salat berjamaah ada 8, ya, sahnya orang berjamaah. Al-awwal, yang pertama, alla ya'lamal ma'mumu butlana sholati imamih, bahwasanya, ya, tidak mengetahui makmum, ya, batalnya sholat imam. Nah, dia sah aja, ya. Misalnya begini, ya, sholat berjamaah nih, si imam di tengah-tengah sholat dikentut, ya, dikentut tapi nggak kedengeran kentutnya, nggak bau, batal nggak tuh sholatnya?
ya kan dia mesti batalin tuh, tapi dia nggak batalin, sholat terus sampai akhir, sampai salam. Nah makmum sah aja karena dia nggak tahu imamnya batal. Tuh, paham ya? Gitu. Yang dosa siapa itu? Ya imam, mestinya dia batalin sholatnya, begitu. Nah makmum tetap sah sholatnya. Tuh, syaratnya begitu, ya. Tapi kalau si makmum tahu dia batal, wah ini bau kentut nih. Ya. Imam satu, makmum cuma sendiri, dia doang. Ya, pasti siapa yang kentut? Ya imam. Ya kan? Pasti imam yang kentut. Ya udah, dia niat munfarid tuh deh. Ya. Niat munfarid. Itu dari mana lagi? Kentut dari mana kalau bukan dari imam? Ya dia nggak kentut. Kok tahu-tahu bau kentut gitu. Ya. Tuh, pertama bahwa makmum nggak tahu imamnya itu batal, sah udah dia. Ya. Wasani yang kedua, an la yataqaddama ala imamihi fil mauqif. Syarat kedua bahwa tidak boleh lebih maju atas imamnya pada tempat berdirinya. Posisi berdiri makmum harus belakangan, ya. Walaupun sedikit, ya. Yang dihitung tumit, ya, tumit tuh yang ada kaki ke atas, yang ada betis tuh, ya. Yang ada mata kaki itu tumit tuh, dihitungnya dari situ, ya. Nah, bagian depan enggak dihitung. Kalau tumit ya selama tumitnya lebih belakang dari imam, sah sholatnya, ya. Wasari syarat ketiga ya'laman tigalati imamih, bahwasanya si makmum mengetahui ya perpindahan imamnya, gerak-gerik maksudnya perpindahan dari ruku ke sujud, dari diri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud, dari sujud duduk terus sampai bangun lagi. Si makmum ini tahu, ya, baik dia melalui pendengaran atau melalui penglihatan, ya. Kalau dia buta, si makmum buta, nah berarti dia kupingnya awas. Nah, melalui pendengaran dia tahu gerak-gerik imam. Atau ya makmum budak kupingnya, nah dia dengan mata tahu gerak-gerik imamnya. Tapi kalau dua-duanya nggak berfungsi, buta tuli, ya, nggak bisa sholat berjamaah dia karena nggak tahu dia gerak-gerik imam. Warabi yang keempat, an yakuna bainahu bainal imam aqalla min 300 dhira'in fi ghairil masjid. Bahwasanya jarak antara makmum dan imam kurang dari 300 hasta kalau di bukan masjid, ya. Di bukan masjid yani boleh lapangan, boleh aula, ya. Itu jarak apa namanya? Ini imam, ini makmum, ya. Kalau di masjid boleh aja 300 hasta itu, kalau dipakai meter 144 meter, ya, karena satu hasta 48 cm, ya, satu hasta itu 48 cm, ya, 48 cm kali 300, nah hasilnya 144 meter, ya. Nah kalau di masjid, dalam masjid boleh aja, ya, masjidnya sangat besar, sangat panjang, ya, itu masjid sampai 300 meter panjangnya. Imam ada di depan, dia nih makmum masuk, dia nih mau ngikut berjamaah tuh ame yang lagi sholat di depan, dia nggak mau maju, mau di pojok aja, ya, padahal jaraknya jauh kan, 300 meter, sah aja kalau dalam masjid boleh. Tapi kalau di bukan masjid nggak boleh, batasnya maksimal 144 meter tuh, ya, kalau di bukan masjid. Kenapa kok kalau di masjid sah? Karena masjid seluruhnya tempat untuk sholat. Nah, kalau bukan masjid enggak, ya, bukan tempat sholat. Wal khamis yang kelima,
an yanwil qudwah awil jamaah, bahwa si makmum niat berqudwah, mengikut pada imam, awil jamaah atau sholat berjamaah. Ini kata-kata makmuman, sholli fardhol maghribi makmuman. Itu kata makmuman itu namanya niat qudwah, ya, niat mengikut. Atau jamaatan boleh juga, sholli fardhol maghribi jamaatan lillahi ta'ala. Boleh, ya. Wasadisu, syarat ke-6, an yata'akhara ihramahu an ihrami imamih, bahwa belakangan takbiratul ihram dia daripada takbiratul ihram imamnya, ya. Nggak boleh ngembaringan, juga nggak boleh. Jadi tunggu imam takbiratul ihram, Allahu akbar, baru makmum, ya, Allahu akbar. Kalau ngembarengan nggak boleh, apalagi mendahului. Wasabi'u, dan yang ketujuh, an tuwafiqa salatuhu salati imamih, salata imamih, bahwasanya sama salatnya dia dengan salat imamnya, harus sama, ya, iramanya maksudnya sama, irama salatnya. Kalau irama salatnya nggak sama, nggak boleh, ya. Si imam salat jenazah, si makmum salat zuhur, nah nggak boleh, karena lain. Salat jenazah nggak ada ruku', nggak ada sujud, nah nggak boleh, irama salatnya beda, ya, nggak sama. Tapi kalau si imam lagi salat sunnah ba'diyah misalnya, kita ikut, ya, salat zuhur, nah nggak apa-apa, boleh, ya, boleh, sah, karena iramanya sama, gitu. Wasaminu, dan yang ke-8, syaratnya terakhir, alla yataqaddama ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini aw yata'akhkhara anhu bihima bighairi udhrin, bahwasanya tidak mendahului atas imamnya dengan 2 rukun fi'li, ya, aw yata'akhkhara anhu, atau sebaliknya terlambat dari imam dengan 2 rukun fi'li bighairi udhrin, tanpa uzur, ya, itu batal bisa. Tanpa uzur, ya. Jadi misalnya begini, ya, imam belum ruku', si makmum udah ruku', ya, si makmum udah ruku', itu belum batal tuh, baru dosa aja, haram. Terus tidak, si imam masih diri, dia sujud, ya, si imam masih diri, ya, nah, di sujud kedua, nah, batal, ya, langsung batal. Itu juga terlambat sebaliknya, ya, tanpa uzur. Jadi kalau tanpa uzur artinya dia main-main, ya, main-main berarti kan. Kalau ada yang uzur beda, gitu. Ada yang uzur, ada yang kelupaan, misalnya Fatihahnya lupa, sehingga dia mesti baca dulu Fatihah, ya. Nah, Fatihah itu tempatnya di mana? Di waktu berdiri, waktu qiyam. Nggak boleh dia baca Fatihah waktu ruku', ya. Nah, waktu qiyam. Nah, berarti dia nunggu dulu tuh, dia baca Fatihah selesai, ya. Si makmum deh, karena dia ngelamun, ya, karena dia ngelamun, imam ruku', dia belum baca Fatihah tuh. Imam sami Allah, dia belum baca Fatihah. Baru dia ngah, imam begitu imam sujud, dia ngah belum baca Fatihah, baru buru-buru baca Fatihah, ya. Kalau imam sekeburu sampai bangun dari sujud kedua menuju rakaat berikutnya tuh diri, nah, batal dia, ya. Kalau dia nggak niat mufaroqah, gitu, ya. Tapi kalau dia niat mufaroqah, ya, kalau dia niat mufaroqah, nggak batal sholatnya, cuman dia hukumnya ya sholat sendiri berarti. Tapi kalau sengaja, ya, langsung batal, ya, nah, langsung batal. Satu lagi,
alladzi ma tasihhu sholatu khalfahu, orang-orang yang tidak sah salat di belakangnya, yakni ya yang tidak sah dijadikan imam. Ma tasihhu sholatu khalfal al-saghi, tidak sah salat di belakang orang yang cadel, enggak sah ya, imamnya cadel, enggak bisa nyebut ro, nah, boleh dia jadi imam. Cadelnya itu dia ganti huruf ro dengan apa aja ya, bisa boleh dengan L, boleh dengan ghain tuh. Alhamdulillahi ghabbil tuh, ganti pakai ghain, ghabbil, atau alhamdulillahi labbil alamin. Nah, itu namanya cadel. Wal makmum, dan sholat di belakang makmum ya, artinya status dia masih makmum, kita sholat mengikut dia nggak boleh ya, nggak boleh, status dia sendiri makmum. Nah, kita mesti berimam dengan imamnya dia gitu ya. Kemudian wal muhdits, orang yang sedang berhadas, nggak punya wudu atau berhadas besar ya, kita tahu nih orang nih ya belum wudu atau udah batal cuman dia lupa, nah, nggak boleh kita sholat di belakang dia. Wa man ala badanihi aw thawbihi najasatun, dan orang yang ada di atas badannya atau pakaiannya ada najis, nah, nggak sah, jadi badannya atau pakaiannya kena najis ya, nggak boleh kita bermakmum sama dia. Wa faqiril ma' wat turab, dan orang yang kehilangan air dan debu, artinya dia sholat hormat waktu aja ya, tanpa wudu, tanpa tayammum ya. Nah, jadi wudu kagak, tayammum kagak, nah, itu nggak boleh. Wala yusallir rajulu ya khalfal mar'ati awil khunsa ya, dan juga tidak sah orang laki sholat di belakang orang perempuan atau banci ya. Orang laki nggak boleh bermakmum dengan orang perempuan atau banci ya. Walaupun dia ibunya sendiri ya, anaknya udah di atas tamyiz deh ya, ini anak lakinya udah umur 10 tahun, udah bisa dia sholat ya, udah fasih lidahnya juga ya, dia mau berjamaah ya dia yang mesti jadi imam, anak yang laki. Kecuali anaknya masih kecil, balita, nggak apa-apa ya, buat mendidik doang. Begitu juga ya kalau imamnya khunsa, banci, nggak boleh. Kalau perempuan di belakang banci boleh ya, imamnya banci, makmumnya perempuan boleh ya. Nah, kalau banci sama banci pun nggak boleh ya, banci sama banci nggak boleh, imamnya banci ya, makmumnya banci nggak boleh, karena belum ketahuan nanti ini bancinya muskil wadih, kan banci ada dua macam, ada banci muskil, ada banci wadih. Nah, banci wadih artinya banci yang udah jelas ya, dia digolongkan laki-laki atau digolongkan perempuan begitu ya. Memang sebetulnya Allah Ta'ala ya, banci itu nggak ada sebetulnya hakikatnya. Allah Ta'ala hanya menciptakan dua pasangan aja, dua jenis, laki perempuan, banci nggak ada. Itu ya yang bilang banci kita manusia ya, Allah Ta'ala tahu ini laki atau perempuan. Nah, karena kita ini manusia nggak tahu ya, kelaminnya ada dua, maka kita menurut kita itu banci sebutannya ya, ulama-ulama begitu mengistilahkan. Nah, maka ya kalau banci wadih jadi banci yang sudah jelas ya, kelaki-lakiannya, dia digolongkan laki atau digolongkan perempuan. Nah, contohnya gimana ya, ini orang ya punya kelamin dua, tetapi yang berfungsi kelamin laki-laki ya, kencingnya keluar dari kelamin
laki-laki, maka dia digolongkan laki-laki. Begitu, ya. Sehingga kelamin perempuannya ini ya dianggap lebih aja, ya. Barang lebih, daging lebih. Atau ya, ini perempuan, ini orang kelaminnya 2, ya. Kelaminnya 2. Dua-duanya keluar. Kalau kencing tuh dari kelamin perempuan keluar, dari kelamin laki keluar juga. Nah, ini masih muskil namanya. Tunggu dia balik. Nah, lihat dia balik, head apa enggak. Nah, kalau dia head, perempuan digolongkan perempuan. Gitu. Kalau dia enggak head, nah muskil terus. Paham enggak? Muskil artinya susah, sulit. Nah, muskil. Ya, muskil tuh udah jadi bahasa Indonesia sebetulnya, bukan bahasa Arab lagi, ya. Bahasa umum udah jadi bahasa kita. Nah, jadi khunsa itu ada 2 mah, sama ada wadih, ada muskil. Nah, muskil itu yang susah dibedain, ini susah diputusin deh. Ini mau digolongin laki apa golongin perempuan. Gitu. Ya. Hakada. Ini banci asli nih ya maksudnya ya. Bukan banci yang dibikin-bikin. Ya, banci asli. Gitu. Yang tahu banci asli ya orang tuanya, mak bapaknya. Orang lain nggak tahu. Ya, orang lain nggak tahu kan, dia yang rawatin dari kecil, yang cebokin. Nah, dia mesti jangan pakai malu. Ya, bilang begitu. Sama juga orang angkat anak, ya, angkat anak, terus sampai gede tuh anak nggak dikasih tahu bahwa dia bukan anaknya, itu nggak boleh, mesti kasih tahu, ya. Nah, dia bahwa dia itu anak angkat, tuh, kasih tahu. Supaya dia tahu hukumnya, bahwa anak angkat itu nggak dapat warisan, ya. Kalau mau dibagi aja di waktu hidup, bagi itu, supaya jangan sampai ya begitu mak bapak meninggal nih, mak bapak angkat, ibu angkatnya meninggal, nih anak langsung ditendang sama kerabat-kerabat yang lain, jadi gembel. Iya, iya, maka dari itu ya, kalau orang angkat anak ya dikasih tahu, satu, kedua ya, nah, dikasih aja, dihibahin tuh ya, semasa dia hidup dihibahin bagian, dikasih deh biar ini ya, sebab dia nanti nggak dapat warisan, karena nih sepasang suami istri mandul, nggak punya anak, itu diangkat anak orang. Ya, yang bagus kalau mau ngangkat anak masih kerabat ya, si saudara, misanan ente itu ponakan ente, boleh ente angkat ya. Jangan ngangkat anak beli dari rumah sakit. Kan ada orang beli dari rumah sakit ngangkat anak, aborsi adopsi. Nah, adopsi. Nah, jangan ya, kan kita nggak tahu kalau dari rumah sakit mak bapaknya siapa, hasil halal apa hasil haram, hasil hubungan di luar nikah apa dengan nikah, kita nggak tahu. Yang udah jelas aja ya, kita kalau mau ngambil anak angkat masih kerabat kita gitu ya. Nah, kan agama suruh utamakan kerabat. Zakat aja itu kalau kita mau bagi, nah, kerabat kita yang miskin-miskin yang kita utamakan sebelum orang lain tuh, ya, misanan, enci, saudara tuh, ya, ponakan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsalits asyara. Ad-darsu tsalits asyara. Pada 13. Fi salatil jama'ati. Fi salatil jama'ati, dalam salat berjamaah. Hukmu salatil jama'ah.
Hukmu salatil jama'ati fardu kifayatin. Hukum sholat jamaah fardu kifayah. Hukum sholat jamaah fardu kifayah. Ala rijali Ala rijali atas orang laki-laki. al-ahrari Al-ahrari yang merdeka. al-muqimina Al-muqimina yang menetap. al-masturina Al-masturina dan menutup aurat. bihaitsu yadhharu syi'ar Bihaitsu yadhharu syi'ar, di tempat yang zahir syi'ati selamanya. ya, di tempat yang zahir kesyiaran ya. Syurutu sholatil jamaah. Syurutu sholatil jamaah, syarat-syarat sholat berjamaah. Syurutu sholatil jamaati thamaniyatun. Syurutu sholatil jamaah thamaniyatun. Syarat-syarat sholat berjamaah ada 8. Al-awwalu Al-awwalu yang pertama, alla ya'lamal ma'mumu butlana salati imamih. mengetahui makmum imamnya batal sholat berjamaah. Wathani Wasani yang kedua, alla yataqaddama ala imamihi fil mawqif. tidak didahului atas imamnya dalam berjamaah. Tempat berdiri boleh dia mendahului, yakni lebih maju ya, tumitnya nggak boleh lebih maju. Wasalithu an ya'laman tigalati imamih. Dan mengetahui perpindahan imamnya. Ya, perpindahan atau gerak-gerik imamnya. Ar-rabi'u an yakuna bainahu wa bainal imami mengetahui antara imamnya aqalla min thalathimi'ati dhira'in kurang dari 300 hasta fi ghairil masjid, selain masjid. di selain masjid, di bukan masjid. Wal khamisu an yanwil qudwata awil jama'ata. Mengikuti sholat berjamaah. Ya, berniat mengikuti atau berjamaah. Niat kedua tuh makmuman, itu kata-kata makmuman namanya niat kedua, atau jamaah, jamaatan gitu. Boleh yang mana aja. Wasadisu an yata'akhkhara ihramuhu an ihrami imamih. Bahwasanya di belakang imam dalam takbiratul ihram. Wasabi'u an tuwafiqa salatuhu salata imamih. Wathaminu an la yataqaddama ala imamih biruknaini fi'liyaini aw yata'akhkharu anhu bihima bi ghairi udhrin alladhi ma tasihhu as-salatu khalfahu, yang tidak sah salat di belakangnya, yakni ya, tidak sah dijadikan imam. Ma tasihhu as-salatu khalfal al-saghi, tidak sah sholat di belakang orang yang kadel. wal ma'mumi Wal makmum wal muhdisi wal muhdisi dari berhadas. wa man ala badanihi aw thawbihi najasatun
dan badannya di pakaiannya ada yang najis. Wa faqidil ma'i wat turab. Dan kehilangan air dan tanah. Wala yusalli rajulu Dan tidak asal sholat orang laki-laki khalfal mar'ati khalfal mar'ati di belakang perempuan, awil khunsa. awil unsa atau banci. Wallahu a'lam. Tolak ya satu lagi.